Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tahukah saudara ketika Yesus menyampaikan hal ini? Karena Yesus tahu seringkali kita khawatir. Seringkali ada ketakutan, ada kecemasan, banyak hal yang kita takutkan. Banyak hal yang kita cemaskan, banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, maka apapun yang kita hadapi, kita akan cakap menanggung segala perkara bersama Yesus. Kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus, saya dapat menghadapi masalah saya. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus, saya dapat menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus, aku kuat. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara dikasih dalam Tuhan. Bersama Yesus, kita bisa menyelesaikan banyak perkara. Bersama Yesus, kita kuat. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dalam Imamat pasal yang ke-26 hari ini. Saya rindu setiap kita boleh tetap terus ada dalam perenungan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang untuk kita lalui. Karena Alkitab sudah mencatat bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di masa yang sukar ini kita perlu pegangan, kita perlu pondasi. Dan pondasi atau pegangan hidup kita adalah firman Tuhan. Sehingga ketika pondasi dan pegangan hidup kita adalah firman Tuhan, apapun badai hidup kita, apapun tantangan yang ada di depan kita, kita kuat. Amin. Dalam Imamat pasal 26, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara bisa perhatikan di sana. Imamat pasal yang ke-26, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di bawah perikop berkat. Iya kan? Ada banyak dari kita rindu untuk mengalami berkat Tuhan. Tapi kita akan lihat sama-sama. Di dalam perikop ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa sih yang Tuhan ajarkan pada setiap kita? Ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Apapun itu. Berhala, sesuatu yang kau cintai lebih daripada kau mencintai Tuhan. Sesuatu yang kau sanjung, sesuatu yang engkau utamakan lebih daripada engkau sanjung dan utamakan Tuhan. Itulah berhala. Jangan kamu membuat berhala bagimu. Jangan kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allah. Apapun itu yang membuat hati kita melekat di sana. Mungkin tidak ada lagi patung-patungan, mungkin sudah tidak ada lagi tugu-tugu. Tetapi apakah pekerjaanmu, apakah hobimu, apakah aktivitasmu, apakah gadgetmu, itu bisa membuat kau mencintai itu lebih daripada kau mencintai Tuhan. Engkau sudah jadikan itu berhala bagi diri. Hati-hati. Sesuatu yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan Yesus sudah jadi berhala atas kita. Itu yang pertama. Jangan engkau bangun apapun, jangan engkau jadikan apapun sebagai berhala dalam hidup. Mungkin pekerjaanmu, bisnismu, usahamu sampai engkau lupakan Tuhan. Sampai engkau lupa bahwa di hari-hari engkau mesti beribadah, engkau justru lakukan yang bukan harusnya engkau memuji dan menyembah. Di ayat yang kedua, dikatakan selanjutnya, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jaga hati dan hidupmu.
Jaga hari-hari di mana kau harus datang kepada Tuhan. Ini yang memberikan kita ingatan selalu akan perkataan serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Yang terlebih dulu harus kita cari adalah pribadinya, bukan pemberiannya. Yang akhirnya membuat kita menyadari Tuhan, yang aku perlukan dalam hidup ini sebenarnya adalah pribadi Tuhan. Sebab yang pertama dari Tuhan datang pertolongan kita. Yang kedua dari Tuhan datang penghiburan kita ketika kita menghadapi masalah. Yang ketiga dari Tuhan datang bala bantuan. Haleluya. Amin. Jangan kamu, ayat 2. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ayat 3. Jika kamu hidup menuruti apa yang menjadi peraturanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, apa dampaknya? Sekarang kalau kita melihat dampak berkatnya itu dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan lihat sama-sama ya. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Ayat 6. Masih dalam berkatnya Tuhan. Dan kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ayat 10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu, dan kamu, yang terakhir, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Saudara lihat ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, saudara, Tuhan memerintahkan, Tuhan memberikan peraturan. Ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13 itu bicara tentang berkat. Sekarang jadi pertanyaan, banyak peraturan atau banyak berkat? Kalau kita mau lihat banyak peraturannya atau banyak berkat? Simple, lebih banyak berkat ketimbang peraturan. Engkau cuma melakukan peraturan, jangan menduakan Tuhan Allahmu. Datang kepada Tuhan Allahmu, beribadahlah kepadanya. Maka engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan. Masalahnya yang sering kali terjadi, ada banyak orang mencari dan mengejarnya di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi lupa untuk melakukan ketetapan Tuhan, lupa untuk melakukan peraturan Tuhan dan memegangnya. Sehingga yang kita kejar hanyalah berkat. Padahal tanpa ketaatan, tidak ada berkat. Tanpa ketaatan, kau tidak akan pernah melihat pembelaan pertolongan Tuhan. Belajar taat. Stop kejar berkat, kejarlah ketaatan. Ketik di kolom komentar. Kejar ketaatan, stop kejar berkat. Berkat nggak perlu kau kejar, engkau akan dapati ketika kau taat. Dan Tuhan tidak pernah berhutang, sudah dikasih dalam Tuhan.
Apa yang kau lakukan, dampaknya akan kau lihat. Apa yang kau tabur, kau akan menuai. Dan itu yang terjadi. Tapi jangan sampai kita hanya fokus kepada berkat, sehingga kita lupa bahwa tujuan saya bukan berkat, tujuan saya adalah lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan menduakan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, pegang ketetapan dan lakukan perintah Tuhan. Itu lakukan. Dampaknya akan ada sesuatu yang mengejar. Apa itu? Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Jadi itu yang diutamakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu yang dikejar, itu yang dilakukan, itu yang dibuat. Ajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini. Terlalu mudah, dengar baik. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidupmu. Terlalu mudah. Untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan apa yang belum pulih dalam hidup. Tapi di balik semuanya itu Tuhan mau agar setiap kita mengalami ketaatan terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun ketika seseorang datang kepada Tuhan, yang dipulihkan itu hatinya terlebih dahulu. Bukan dompetnya, saudara. Bukan rekeningnya. Ya, bukan. Yang pertama kali pulihkan ketika seorang datang sama Tuhan itu diubahkan. Kenapa hati? Agar hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mau dengar, itu yang terlebih dahulu ditaruh dalam hati dan hidup kita. Selebihnya itu akan mengikuti. Dan hari ini kita belajar yang hal ini, saudara. Sehingga ketika kita sadar, oh iya ya, saya tidak boleh menduakan Tuhan dalam hidup ini. Saya belajar untuk mau taat. Saya belajar untuk menjaga hari-hari hubungan saya dengan Tuhan. Hari-hari di mana saya harus datang sama Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan buat segala sesuatunya. Selama saya berpegang pada ketetapan Tuhan. Selama saya melakukan perintah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya nggak perlu kejar. Karena sumber berkat itu Tuhan. Kita bilang berkat Tuhan lah yang membuat orang kita. Justru sebaliknya mereka akan mengejar. Ketika engkau mengejar pribadinya. Carilah Tuhan. Bahkan kau akan lihat pertolongan. Carilah Tuhan. Fokus saja pada Tuhan. Fokus. Saudara dikasih dalam Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Maka kau akan lihat perkara-perkara dahsyat. Makanya Alkitab jelas katakan, saudara. Jika engkau sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, maka carilah perkara-perkara yang ada di atas. Perkara-perkara yang ada di surga. Perkara-perkara yang ada di tempat di mana Yesus ada. Bukan perkara-perkara dunia. Karena sifatnya sementara. Betul kita perlu penghidupan di muka bumi ini, tetapi ketika penghidupan, engkau akan melihat satu persatu berkat-berkat Tuhan akan ada dalam hidup. Makanya dalam Imamat 26 ayat 1 sampai 13 ini diajarkan kepada kita. Ayat 1 sampai ayat 3 bicara tentang Tuhan. Tuhan. Selebihnya ayat 4 sampai dengan ayat 13 itu terlalu banyak berkat Tuhan. Terlalu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ayat 1 sampai 3 lakukan itu. Maka kau akan alami ayat yang. Bapak terima kasih. Karena ketika kami datang kepada Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan bukakan bagi kita. Kami diingatkan untuk tetap terus cari Tuhan. Tetap terus fokus kepada Tuhan. Berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Bahkan melakukan. Maka kami akan melihat ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan yang Mbak sudah menyampaikan buat umat kita. Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ubahkan hati kami. Biarlah hati dan hidup kami hanya berfokus kepada Tuhan. Kami cari Tuhan sebab kami tahu hidup kami itu berasal daripada Tuhan. Bukan berasal daripada berkat-berkat Tuhan. Hidup kami dapati hanya daripada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang tolong setiap memiliki hati mau berjalan dalam ketetapan. Beri kami hati yang taat. Hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Secara khusus saya mau berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun kau berada. Pagi hari ini, engkau yang rindu untuk melakukan firman.
Engkau yang rindu berjalan dalam ketaatan. Engkau yang rindu untuk melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Letakkan tangan kananmu di dada. Hanya engkau yang mau. Hanya engkau yang mau. Engkau yang rindu diberikan Tuhan hati yang taat. Hati yang mau melakukan firman Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu ke atas. Di rumahmu masing-masing. Ini antara engkau dengan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara Bapak dalam nama Yesus. Pagi ini ada anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing. Yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Dan mengangkat tinggi tangan kiri mereka. Tanda mereka mau bergantung kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa karena kami percaya Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati. Itu sebabnya hambamu berdoa di dalam nama Yesus. Berikan kepada kami hati yang taat. Hati yang terlebih dahulu dalam hidup kami. Karena kami percaya segala yang baik akan ditambahkan atas kami. Hamba berdoa buat umat satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Ya, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sehingga hati yang taat dalam nama Yesus ada dalam hati umat-Mu. Hati yang mau tunduk taat, dengar-dengar akan Tuhan, melakukan ketetapan dan perintah Tuhan. Ditaruh dalam hati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Bapak, Hamba menyerahkan umat-Mu satu-satu dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dalam segala apa yang mereka kerjakan. Tuhan tolong perkara mereka. Dalam setiap apa yang menjadi baik mereka yang hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka. Oh, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang bergumul dengan kesehatan hari-hari ini, kami juga sepakat berdoa. Yang berdoa buat saudara keluar mahan tubuh. Kami satukan hati kami demi nama Yesus. Kami berdoa buat nama-nama ini. Biarlah kuasa Tuhan jangan oleh bilur-bilur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang bergumul dalam ekonomi mereka, yang bergumul dalam finansial mereka. Tuhan Yesus, kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Berkat buat kami tidak kekurangan suatu apapun. Itu sebab berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar ketika dalam ketaatan kami mencari Tuhan, kesungguhan hati kami beribadah kepada Tuhan. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam hidup kami. Dan biar umat Tuhan ini mengalami apa yang mereka lihat dalam ketaatan kesetiaan mereka mencari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati pekerjaan anak-anakmu, berkati usaha, berkati studi mereka. Akan apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah. Bahkan kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari mencari pekerjaan, temukan Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Hamba berdoa juga buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan hidup Tuhan, dijaga masa depan mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Beri mereka hati yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus lebih di atas segala-galanya, sehingga di masa muda mereka hidup memuliakan nama Tuhan, dan mereka lihat keberhasilan, keberuntungan ada di masa muda mereka. Yesus Tuhan, jauhkan mereka, orang muda ini, dari pergaulan yang buruk. Pertemukan mereka dengan orang-orang komunitas takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan masa muda mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menggarami, mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari, hamba juga berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berperkara atas hidup agar mereka selalu terikat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Hamba serahkan masing-masing mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kan kami juga berdoa
buat rumah tangga, buat suami istri yang hari-hari ini mungkin sedang bergumul untuk memiliki keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapak hamba berdoa bagi kandungan istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi mereka. Sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya tinggal. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami lepaskan berkat buat kota kami. Diberkatilah kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami aman, kota kami damai. Udara cuaca di kota kami baik dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan daripada segala virus, kuman, bakteri atas kota kami dalam nama Yesus. Biarlah Allah memberkati kami semua yang tinggal di kota kami masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Ekonomi kota kami maju bertumbuh dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bangsa kami Indonesia selamatkan Tuhan. Jaga pagari bangsa kami dengan pagar perlindungan Tuhan. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tuaian jiwa-jiwa datang kepada Yesus di bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan. Kalau ada rencana 2024, 14 Februari, tangan memberkati semua aman, semua damai, keadaan kondusif dalam nama Tuhan Yesus. Setiap niat, rencana, rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar berkat, anugerah, dan berkat kebaikan Tuhan ada atas bangsa kami. KPU, KPUD, Bawaslu, Bawaslu daerah dalam bekerja, Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan. Sehingga ada kejujuran, keadilan dalam apa yang mereka kerjakan. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin bangsa ini diberkatilah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, seluruh wali kota, gubernur, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT atas bangsa kami. Diberkatilah kepemimpinan mereka. Tuhan tolong, sehingga setiap mereka dalam memimpin diberikan hati, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga ada hal-hal dahsyat, ada hal-hal baik Tuhan nyatakan dalam bangsa kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam menjalankan ibadah-ibadah secara khusus di bulan-bulan Natal ini. Tuhan kami berdoa biar ada perlindungan, biar penyertaan setiap peribadatan perayaan-perayaan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat. Kami gagalkan setiap rancangan-rancangan yang jahat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar Tuhan jamah setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada di antara mereka yang mengikuti live dalam doa pagi ini. Mungkin mereka belum mengenal Yesus. Bapak hamba berdoa dari tempat ini. Biar Tuhan terangi hati mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui setiap doa pagi yang mereka ikuti. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka mengalami damai kasih Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini kami ucapkan berkat. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami dijaga di pagari Tuhan, bahkan hidup kami mengecap kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hidup selalu dalam ketaatan dan kesetiaan kami datang kepada Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dalam Tuhan, doa pagi online kita hari ini Selasa 19 Desember 2023 selesai. Ya, kita kembali ketemu besok pagi Rabu dalam melalui TikTok Live, melalui Instagram Live, melalui Facebook Live, dan melalui Zoom. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita tetap terus taat, karena di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Doa saya menyertai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.